warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna musliman lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dicinta Allah, untuk pertama dan utama sekali mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat rahmat, kasih sayang, hidayah yang Allah berikan kepada kita yang tak bisa kita hitung dengan jari-jari kita ini. Terutama nikmat kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita untuk memperbaiki diri kita yang sudah tidak muda lagi. Bu, ibu muda apa sudah tua? Gaya boleh bilang muda, jiwa boleh bilang muda, silakan aja Bu. Tapi jangan pernah lupa bahwasanya kita tidak di usia muda lagi. Ini sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Ini sebuah rahmat yang sangat biasa, sesuai dengan firman Allah di dalam surah Ghafir atau surah Mukmin. Kalau Ghafir itu surah ke-40. Kita bacakan dulu ini Ibu terjemahnya biar kita merasa bahwasanya kita ini hamba yang diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri. Apa kata Allah Ibu di dalam surat Ghafir Mukmin? Silakan yang membuka surat ke-40. Apa kata Allah di dalam ayat ini? Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Kami berbuat demikian agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti. Ya Allah. Apa kata Allah dalam ayat ini? Kita dijadikan Allah dari tanah, kemudian setetes air mani, lalu segumpal darah, kemudian kita dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian seorang dewasa dan menjadi tua. Alhamdulillah, bersyukur karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sampai tua. Ada hamba Allah yang dimatikan oleh Allah sebelum dia tua, hanya sampai dewasa. Ada orang yang dimatikan Allah baru anak-anak sudah dimatikan oleh Allah. Betul itu dicinta Allah, sudah dimatikan oleh Allah. Tapi kita yang datang pada hari ini, alhamdulillah, Allah beri kesempatan kepada kita untuk hidup sampai di masa tua kita. Kenapa saya bilang kita udah tua Ibu? Dewasa itu usianya 40 tahun. Kalau sudah di atas 40 tahun itu berarti sudah menjadi tua. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, khairun nas man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Maka manusia yang terbaik di antara kalian adalah ketika panjang umurnya, banyak amal-amalnya.
kita harus selalu introspeksi diri di dunia digital. Semoga di usia kita yang tidak banyak ini lagi, sekali lagi ibu boleh berjiwa muda, ya, ibu bilang boleh gaya muda, tapi seharusnya kita harus sadar bahwasanya modal kita ini sudah tidak banyak lagi di dunia. Semakin lama semakin berkurang. Selanjutnya bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladzi yukhrijun nas minaz zulumati ila an-nur wa ila siratil mustaqim. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Rasulullah yang telah mengangkat derajat kita ini dari alam kebodohan kepada alam terang-terang yang kita rasakan pada hari ini. Dan Rasulullah juga yang membawa perubahan umat dari yang tak baik menjadi baik, bersusah payah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, ya, untuk menyelamatkan agama Allah ini di dicinta Allah. Baik, budak-budak dicinta Allah, supaya tidak memperpanjang mukadimah, izinkan pada hari ini saya memberikan judul tausiah untuk diingatkan diri saya khususnya pribadi dan untuk budak-budak semuanya yang saya beri judul dengan apa ibadah prioritas saat usia kita sudah tidak muda lagi. Boleh ya Bu? Boleh. Supaya kita ke depannya itu harus mengukur diri gitu. Mana yang prioritas gitu ya. Saat kita sudah di usia tidak muda ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi. Sebelumnya, mari sama-sama kita bertawasul dengan surah Al-Fatihah. Mungkin buat suami kita yang tidak diberi kesempatan oleh Allah sampai di usia tua, atau mungkin orang tua kita yang tidak diberi sampai usia tua, atau bahkan anak kita yang tidak diberi kesempatan oleh Allah di usia tua. Mari sama-sama kita tawasul dengan surah Al-Fatihah. Semoga dengan kita membaca surah Al-Fatihah ini bisa mengangkat derajat mereka di alam kubur insyaallah. Ila hazilnya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang dicinta Allah, ibadah prioritas saat usia kita sudah tidak muda lagi. Sebenarnya kalau kita usia sudah di atas 40 tahun ini, kita tuh dikatakan investor yang sudah senior. Seharusnya kita tahu. Jadi kita kalau di usia tua ini layaknya ibaratkan seperti investor yang sudah senior. Berarti kalau investor yang sudah senior tuh kerjaannya ngapain? Pribadi. Mempersiapkan diri. Kalau investor junior kerjaannya apa ya? Kerja. Ya, mudah-mudahan insya Allah udah sih gimana? Investor junior itu kan dia memaksa diri, semuanya dia bisa lakukan, kemana, dia cekatan gitu kan, ya bagaimanapun investornya harus berhasil dan sebagainya. Kalau kita udah tua, investornya senior ini kerjaannya apa? Cuman mengawasi. Bener kan? Paham nggak bahasa saya? Tuh, Bu Deli sama juniornya. Nah, nih. Berarti kita tak banyak lagi melangkah hal-hal yang mantap jawabannya. Seharusnya udah kayak gitu lagi, gitu. Cuma dia mengawasi saja lagi. Apa maksudnya mengawasi? Sebenarnya ibu ketika kita ingin beribadah, itu kan enaknya di masa muda. Salah kalau ibu bilang nikmat ibadah itu di masa tua. Tunjuk tanganmu, ibu-ibu yang sudah kakinya sakit, enak kalau sholat tahajud 8 rakaat. Benar Bu? Sebenarnya waktu kita investor junior tuh kita kemana aja? Atau sampai sekarang kita sadar bahwasanya sekarang berarti saya ini baru aja investor junior di usia tua. Nggak kuat, pinggang udah sakit. Benar Bu? Kacamata ada tebal. Saya udah masuk nih Bu, kalau kayak satu jus itu tanpa berhenti, sekarang mata saya udah berkunang-kunang. Dulu waktu muda, Masya Allah, semangat 45, ngapain oke, ayo kan gitu Bu. Semua bisa kita lalui dengan baik.
Jadi sebenarnya kalau kita menjadi investor yang sudah senior itu apa yang kita lakukan di BBN Cinta Allah? Kegiatan ibadah itu terus. Sedikit tapi terus. Kita nggak bisa lagi berat-berat. Kita nggak mampu lagi berat-berat di BBN Cinta Allah. Kenapa? Karena dengan bertambahnya usia kita ini di BBN Cinta Allah pasti produktivitas seseorang itu pasti mulai menurun. Betul Bu? Mulai menurun? Ibu terasa nggak? Terasa ya Bunda ya? Ibu terasa tidak? Dulu aku gini-gini nggak ada capek dong. Malam udah terkapar. Wah, ini memang sudah tidak bisa lagi. Makanya kata Yusuf Qaradawi, kita harus jeli melihat fikih prioritas. Makanya judul saya ibadah prioritas. Kita memang harus sekarang prioritas. Dan pastikan amal-amal kegiatan yang kita lakukan itu harus prioritas. Mana yang paling penting di antara yang penting? Betul Bu? Atau semuanya Ibu bilang penting? Mana penting? Baca Quran dibandingkan nongki-nongki. Quran. Mantap jawabannya. Paling jawab. Saya nggak melarang nongki-nongki loh. Nongki-nongki itu menambah imun. Cuman kalau nambah imun terus, apa ya? Nambah ibadah. Contoh sederhana. Seharusnya kita udah tahu prioritas. Mana yang prioritas? Karena tak banyak lagi kesempatan kita. Maka oleh sebab itu Ibu dari situ ada poin yang bisa Ibu lakukan. Apa ibadah prioritas saat usia kita sudah tidak muda. Jadi supaya Ibu kita bimbing, saya juga boleh membimbing diri sendiri. Jangan sampai nanti ketika kematian datang kita masih menzalimi diri kita sendiri. Maka yang pertama, apa Ibu ibadah prioritas yang kita lakukan di usia kita yang sudah tidak muda lagi ini? Yang pertama, lebih memperhatikan amalan-amalan wajib. Karena amalan-amalan wajib itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Berarti yang pertama, kita tolong perhatikan amalan-amalan ibadah wajib kita. Tapi kita nih Bu, manusia nih, jangankan ibu saya juga, kadang-kadang terlalu perfect dalam ibadah sunnah, ya, lalai dengan ibadah wajib. Itu setan suka kali ganggu kita tuh Bu. Lebih semangat sholat tahajud dibandingkan sholat subuh. Pernah ngerasain? Sholat tahajud 8 rakaat. Habis itu bangun jam 6. Pernah nggak kayak gitu? Kita manusia biasa. Jam 6 bangun, yang lucunya nggak merasa bersalah. Karena sholat tahajud tadi 8 rakaat. Subuh sesekali telat nggak apa-apa lah. Di usia tua ini ibadah wajib jangan lagi dilalaikan. Ibu cinta Allah. Karena nggak ada ibadah yang di atas ibadah wajib. Secinta apapun ibu dengan sunnah, wajib itu lebih banyak pahalanya. Wajib itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita melakukan ibadah sunnah, wajibnya telat. Paham bahasa saya tuh? Jaga sholat ya Bu ya. Jangan sampai di atas usia 40 tahun ini sholatnya masih bolong-bolong. Saya nggak ngasihkan bolong-bolong Ibu, tapi lalai itu masih banyak saya lihat ibu-ibu. Yuk sholat yuk, nanti lah di rumah. Panas dari pagi, tunggulah buka-buka semuanya nanti di rumah baru sholat. Nggak masanya lagi kita seperti itu. Bagi ibu yang pun duduknya di kafe, nggak apa-apa. Di kafe ada masjid kan, ada tempat sholat. Bisa nggak di waktu sholat itu kita berhenti? Ini ibadah prioritas yang harus kita lakukan karena usia kita sudah nggak banyak lagi. Tolong teman-teman yang ketua arisan, jangan marah Ibu sama saya. Buatlah waktu arisan yang tidak bersamaan dengan waktu sholat. Ini arisan jam 2 balik. Zuhurnya kena nggak Bu? Arisan jam 3. So, kalau ibu ngundang jam-jam segitu tuh tanggung Bu, saya asal dulu lah. Mulai dari diri kita sekarang, Ibu biar dicinta. Karena hijrah Bu, ya, udah kita sampaikan kepada Anda Bu,
Dimulai itu dari ibadah dulu. Ibu kalau mau hijrah, perbaiki ibadah. Nggak usah jauh-jauh Bu, ya. Contoh, wudhu diwajibkan untuk sholat. Jangan yang wajib sunnahnya sajalah. Makanya kata Rasulullah, salah satu yang bisa menjaga kalian dari melakukan maksiat dan dosa itu salah satunya jaga ibadah. Contoh, ibadah wudhu. Saya nggak katakan sholat dulu, sholat agak berat kan. Berwudhu. Kira-kira kalau ibu berwudhu, maksiat ibu ada terjaga nggak dengan wudhu ibu? Ada Bu? Terjaga? Insya Allah terjaga kan? Apa doa setelah wudhu? Ibu habis ngambil wudhu, apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli Alhamdulillah jalaza. asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Apa artinya Bu? Makan iko ibu-ibu kok. Doanya hafal ya. Ya Allah, jadikanlah aku di orang yang bertaubat. Ngambil wudhu, habis itu doanya kayak gitu kan? Luar biasa Bu. Jadikanlah aku di orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikan aku ini bersih lahir dan batin. Dengan wudhu itu ibu jadi bersih lahir dan batin. Waj'alna min ibadikas sholihin, dan jadikan aku hamba-hambamu yang soleh. Kan itu arti doa setelah wudhu tuh Bu. Berarti memang dengan kita berwudhu itu bisa menjaga diri kita. Contoh, dengan kita menjaga air wudhu, pasti kita takut-takut bersentuhan dengan lawan jenis kita. Dijaga nggak? Ada kawan kita, oi, maaf ada wudhu, oi. Ya, kalau kita dengan teman-teman laki-laki kita, maaf aku ada wudhu, kan kita bisa menghindari diri kita dari maksiat. Saya pribadi merasakan Bu, kalau saya itu udah banyak menceritakan orang, kan kadang-kadang ibu pengajian ini kita manusia biasa. Habis ngaji ditanya, Zah ibu tuh Zah pengajian itu kan Zah kayak gini-gini orang tuh Zah. Sudah terasa sama saya itu wudhu saya ini sudah nggak layak lagi dipakai untuk sholat. Kenapa? Sudah menceritakan orang di sana, sudah terpancing dengan cerita orang. Ini sebenarnya wudhu tuh menjaga diri. Maka tolong ibu, ibadah wajib itu sekarang jangan disepelekan. Minimal sholat nilah dulu. Ya, sholat, azan, sholat, azan, sholat, azan, sholat. Dahulukan hak Allah. Karena usia kita tidak muda lagi. Insya Allah Bu, bisa Bu. Tapi ibu semua tak bisa kita pungkiri. Itu tuh tergantung juga sama besti ibu. Besti lagi. Sudah ya Bu? Lanjut yang kedua. Ini yang pertama nih. Yang kedua, apalagi ibadah prioritas yang kita lakukan di usia kita yang sudah tidak muda ini Bu. Yang kedua, menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Sudahlah, tinggalkanlah yang dilarangkan oleh Allah. Kenapa Ibu? Karena usia kita ini seharusnya sudah usia taubat. Dikasih usia sampai tua ini untuk bertaubat. Karena udah banyak kali maksiat-maksiat yang kita lakukan. Makanya di usia 40 tahun pun stop. Dan kurangi lagi yang melanggar syariat Allah. Kenapa yang saya sampaikan kemarin? Al-muhajir man hajar man akhadallahu anhu. Orang yang berhijrah itu sebenarnya orang yang mampu meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Oh, masih ada nggak larangan Allah yang kita lakukan? Masih, termasuk saya. Kenapa saya sampaikan ini? Hijrah dengan kebaikan itu lebih mudah dibandingkan hijrah meninggalkan larangan. Paham bahasa saya? Ibu 5 tahun ini alhamdulillah udah sholat, udah tutup aurat, udah ngaji, puasanya rajin, sedekahnya aja sampai. Itu namanya hijrah kebaikan. Nah, itu namanya hijrah kebaikan. Tapi hijrah keburukan kita ini lambat dibandingkan hijrah kebaikan kita. Mungkin hijrah kebaikan kita itu sudah 75% taruhlah. Tapi keburukan kita masih di situ-situ aja 25% kali kekurangnya. Ngaji rajin, sholat rajin, puasa rajin, gunjing rajin,
Iya kan Bu? Makanya suami kita jangan tadi, suami saya juga bilang gitu, sholat malamnya boleh lah, zikir itu kalah, cuman melawan sama suami masih tetap enggak. Itu nggak bisa kita pungkiri dari cinta Allah. Makanya orang kalau melihat kita yang sudah melihatkan identitas dulu baru memperbaiki ibadah, itu perjuangan. Benar nggak Bu? Kan seharusnya tadi itu ibadah dulu yang kita perbaiki kan, baru identitas. Kalau kita kan hijrahnya identitas dulu. Saya tuh pakai kerudung dulu panjang-panjang, tapi sholat masih bolong-bolong, berarti dia identitas dulu Bu. Orang yang sudah melihatkan identitasnya, resikonya itu besar. Kenapa? Orang taunya ibu udah jadi orang baik. Benar Bu? Tapi kalau orang yang sudah melihatkan identitas kemuslimahannya, apa identitas kemuslimahannya? Pakaian, sholat, itu identitas Bu. Ngaji, berarti dia sudah dipandang orang yang agamis. Jadi kalau kita tuh salah, orang nggak mau terima. Betul Bu? Jadi ibu sabar-sabar nih. Ketika kita sudah berhijrah seperti ini, tolong tinggalkan larangan Allah. Karena itu yang akan meningkatkan izah kita di hadapan Allah, di hadapan orang. Tapi kalau seandainya kita masih dicemehkan orang, nggak apa-apa, namanya proses. Ya Bu ya. Alhamdulillah lah. Ya, Nike nih udah berubah ya. Pakaiannya, rajin ngaji di mana-mana, Al-Fatih ngaji, Ar-Rasyid ngaji, di mana-mana ngaji. Tapi tengoklah tuh munculnya kayak gitu ya. Contohnya ya, munculnya kayak gitu juga. Ya itulah proses. Karena meninggalkan larangan sulit. Gibah gitu kan larangan Allah kan. Jangan melawan suami, itu kan larangan Allah. Jadi coba di usia kita sudah tidak muda lagi, ayo tinggalkan semua ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dikit demi sedikit kurangi hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Insyaallah. Kira-kira apa larangan yang paling sulit untuk ibu tinggalkan? Ngomongin orang. Larangan yang paling sulit untuk kita tinggalkan itu apa perempuan? Hibah. Mantap jawaban tuh 100. Itu memang sulit. Tanpa disadari. Itu perempuan. Inilah usia kita lisan diri. Seharusnya dengan kita sudah menunjukkan identitas kita bisa membuat lisan kita. Kan gitu ya. Nah, coba itu proses. Itu yang kedua ya Bu ya. Tinggalkan larangan Allah. Kurangi. Kalau tinggalkan mungkin kita malaikat lah. Kurangilah lagi sudah di atas 40 tahun ke atas. Kurangi lagi ngambil domba orang. Kurangi menceritakan aib orang. Itu maksud saya Bunda. Kurangi yang masih merokok misalnya. Itu benefit Allah. Itu kan larangan Allah. Selanjutnya ini benefit Allah. Yang ketiga, menambah amalan-amalan sunnah. Aduh, wajib-wajib kita masih kadang-kadang masih lalai, disuruh tambah dengan ibadah sunnah. Karena itu ibadah sunnah ini penyempurna ibadah wajib. Kita takut mungkin wajib kita masih lalai, lengkapi dengan sunnah. Nggak apa-apa, mungkin sholat kita kurang khusyuk misalnya ya Bu, ditambahlah dengan sholat sunnah rawatibnya. Semoga dia bisa menjadi penyempurna. Karena ibadah sunnah itu penyempurna ibadah wajib. Terbantu kita dengan ibadah sunnah. Nggak saya sebutkan banyaklah maksudnya ibadah sunnah itu kan tiap ya, sholat sunnah. Apa yang disunahkan oleh Allah kita lakukan, tapi tetap bagaimana kita tetap mendahulukan wajib dibandingkan sunnah. Tapi sunnah pun ini penting, jangan ditinggalkan. Karena sunnah inilah penyempurna ibadah-ibadah wajib kita. Kayak sholat sunnah rawatib muakkad, kata Rasulullah di dalam diskusi kan, kalau kita sholat sunnah rawatib muakkad ini dulu bisa mengisi celah-celah kosong sholat wajib yang kita tinggalkan di zaman jahiliyah.
Banyak-banyak sholat rawatib ma'akad. Makanya orang yang nggak sholat rawatib ma'akad itu sama dengan orang yang pelit dengan dirinya sendiri. Padahal itu penyempurna ibadah yang kita tinggalkan. Ya, lakukan ya Bu ya. Saya yakin ini udah mulai Ibu lakukan. Cuman karena memang kita nih harus prioritas dalam arti kata tak banyak yang bisa kita lakukan karena fisik kita tidak lagi seperti dulu. Makanya kita sampaikan mana yang harus kita dahulukan di dalam beribadah ini dari sini. Sudah berapa Bu? 3. Yang ketiga. Yang keempat, bunda-bunda yang dicinta Allah, perbanyak tahmid, perbanyak istighfar, perbanyak tasbih, ala zikrillah tatma'innul qulub. Usia kita inilah usia banyak zikir, bukan banyak tauhid lagi. Zikir yang kita perbanyakkan usia kita udah usia di atas 40. Saya suka kalau ada ibu-ibu tuh kalau misalnya dia tuh kemana-mana itu bawa tasbih di tangan, meskipun tadi bacol tidak, tapi minimal dia punya ikatan itu yang membuat ibu kepingin membaca semua. Walaupun ini ibadah kejar ya, kan ibadah yang itu ibadah kejar namanya. Ibadah apa Bu? Ibadah yang masih mengharap. Itu dia. Ingat ya Bu ya, ibadah yang dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia kata aku zikirnya sudah berapa nih, Allah kasih apa? Nah, masih kayak gitu Bu. Cuman kita lemah. Kalau ada orang bilang saya kalau zikir tuh nggak mau pakai alat bantu, lebih bagus. Cuman saya kalau nggak pakai alat bantu saya lalai, jadi saya harus pakai alat bantu, sangat boleh. Jadi nggak apa-apa. Minimal kita tasbih, kita kan ibu ada tasbih walaupun sehari cuma 100, tapi ada motivasi kita kemana-mana kita bawa alat misalnya, nggak apa-apa Bu penunjangnya, karena ini terus yang kita perbanyak kalimat-kalimat thayyibah yang harus kita perbanyak yang keluar dari lisan kita. Astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Nggak apa-apa meskipun nanti muncungnya aja tuh kalimat-kalimat thayyibah, hatinya bakal rapuh. Nggak apa-apa Bu, karena zikir itu makanya ada tingkatan, ya kan? Zikir lisan, zikir hati, zikir tafkir, zikir amal. Saya belum bisa zikir hati, bisanya zikir lisan itu nggak apa-apa. Minimal kosakata kita itu udah banyak kita habiskan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus masuk di dalam catatan kita. Ayo, sikit-sikit nggak apa-apa. Walaupun kita sama teman-teman kita saling cerita, subhanallah. Alhamdulillah, itu kan ada kalimat thayyibahnya. Kalau kita kan ketemu teman-teman kita tuh lepas kan bahasa kita. Lepas apa enggak? Ibu sama besti-besti ibu ngomongnya lepas kan? Akan memperlakukan mereka itu sesuai dengan perlakuan mereka sama kita kan? Kalau dia ketemu sama kita, "Woi, geng." Gimana Bu? Kalau ketemu dia juga kemana? Gitu. Tapi kalau teman kita, kalau ketemu kita, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, masya Allah, kita pun ikut kayak gitu juga. Maka mulai dari diri kita sendiri. Sekali lagi pesan saya, orang yang memperlakukan kita itu sesuai dengan bagaimana perlakuan kita terhadap orang. Betul Bu? Kalau ibu ngomongnya kasar, orang juga kasar ya. Tapi ibu ngomong selalu dengan kalimat thayyibah, orang dengan itu dengan kalimat thayyibahnya. Ya alhamdulillah, masya Allah ya Bu. Meskipun diri kita belum sebaik lisan kita, nggak apa-apa, harus mulai dulu dari sini. Pastikan ditambah ya Bu, zikirnya, tasbihnya, tahmidnya. Karena kita nggak tahu saja ada budaya kita nggak tahu, bisa jadi kita saudara-saudara kita banyak pergi menjumpai Allah dengan mendadak, kan Bu? Jadi makanya kita harus terus menjaga diri kita, menjaga kualitas ibadah kita sampai kapan. Karena kita nggak tahu jika azan itu sudah datang, ya tak bisa dimajukan dan diturunkan sedikit dari dunia digital. Yang ke 5 lagi.
prioritas yang harus ibu lakukan ke depannya. Yang kelima yang kita dicinta Allah, banyak-banyak melakukan amalan ringan, timbangannya berat. Karena usia kita udah gak muda lagi, gak kuat banyak-banyak beramal, maka kita prioritaskan cari amalan yang ringan, timbangannya berat. Apa salah satunya, Bu? Zikir ini tadi, sholawat, ya kan? Menjenguk orang sakit. Afat ini terkenal dengan sosialnya. Itu amal ringan, timbangan berat. Membaca doa masuk pasar. 1000 kebaikan mau dikasih oleh Allah. 2 barisnya itu pun nio. Ya kan? Apalagi itu amal ringan, timbangan berat. Mendoakan orang tanpa sepengetahuannya. Kan ringan itu. Kita akan mendapatkan seperti apa yang kita doakan. Jadi gak usah bercapek-capek mau banyak amal, cuma gak tahu timbangan. Jadi bagus kita